Shalom, para kekasih-kekasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak, Mama, saudara semua di dalam renungan suara Marturia. Kiranya damai sejahtera dari Kristus memenuhi ruang hati kita, meneduhkan pikiran kita, dan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hari ini. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang untuk belajar dari-Mu. Heningkanlah hati kami, lembutkanlah pikiran kami agar firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi benar-benar membentuk kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9-17 di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dalam segala kekayaannya senantiasa memberkati kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks Yohanes, kita seperti sedang diajak masuk ke dalam ruang paling pribadi di dalam hati Yesus. Apa yang dikatakan Yesus dalam kisah yang kita baca hari ini, itu bukan sekedar soal pengajaran umum. Ini adalah momen di mana Yesus menjadi terbuka sepenuhnya kepada para murid-murid. Dia berkata, aku ingin kalian mengerti apa artinya menjadi milikku. Yang pertama-tama Yesus katakan adalah tentang kasih. Bukan kasih yang lahir dari perasaan manusiawi, tetapi tentang kasih yang dia terima sendiri dari Bapa. Yesus tidak menciptakan kasih itu, tetapi dia mengalirkannya. Dan ini mengejutkan. Dia berkata bahwa kita, manusia yang rapuh, yang pikiran dan emosinya mudah berubah-ubah, justru diundang untuk hidup di dalam arus kasih yang sama, yang mengalir dari kekekalan. Bapak, Mama, seringkali kita membayangkan mengasihi itu sama seperti lampu. Dia bisa menyala atau padam sesuai dengan mood kita. Tetapi Yesus justru mengundang kita untuk tinggal di dalam aliran kasih-Nya. Bukan hanya datang sesekali ketika kita butuh penghiburan, lalu pergi ketika sibuk atau kecewa. Tinggal berarti menetap. Seperti rumah yang menjadi tempat bagi kita kembali setiap hari, kasih Kristus, aliran kasih-Nya adalah tempat tinggal jiwa kita. Lalu Yesus juga berbicara tentang sukacita. Kita terbiasa mengaitkan sukacita dengan keadaan yang baik, tentang pencapaian-pencapaian kita, atau hal-hal yang membuat hati kita terasa senang. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Sukacita itu berasal dari kedekatan dengan Dia, bukan dari keadaan di sekeliling kita. Sukacitanya itu bukan sukacita buatan manusia. Sukacitanya diberikan saat kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ini artinya kita bisa mengalami sukacita
bahkan di tengah kesulitan, karena yang menentukan rasa sukacita dalam diri kita itu bukan keadaan saat ini, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, tempat di mana Ia tinggal di dalam jiwa kita. Dan dari kasih itulah Yesus mengeluarkan sebuah perintah yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasih yang diserukan oleh Yesus itu bukan sebuah perhiasan rohani. Kasih adalah tanda pengenal bahwa seseorang adalah murid Kristus. Tuhan Yesus tidak meminta kita mengasihi sebisanya, tetapi mengasihi seperti Dia mengasihi, yakni dengan kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan. Di titik ini Yesus mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dia menyebut kita sebagai sahabat. Gelar yang Yesus berikan ini bukan sembarangan gelar. Dalam dunia Yahudi, sahabat adalah orang yang diundang untuk dekat, disertakan dalam rahasia maupun rencana hidup seseorang. Dengan menyebut kita sahabat, Yesus sebenarnya sedang mengatakan, aku tidak menyembunyikan apapun daripadamu. Apa yang Bapa percayakan kepadaku, aku juga bagikan kepada kalian. Bayangkan sosok Allah yang Maha Kuasa. Dia begitu besar sampai langit tidak bisa memuat kebesarannya. Tetapi Dia justru memilih untuk menjalin relasi pertemanan dengan kita. Itu bukan hanya soal kasih, tetapi sebuah bentuk penghargaan dan apresiasi yang luar biasa. Yesus memperlakukan kita bukan sebagai bawahan, tetapi mitra yang dipercaya di dalam karyanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ia berkata bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Yesus tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita layak, tidak menunggu kita paham semuanya. Dia memilih kita supaya kita menghasilkan buah yang bertahan, bukan hasil sesaat yang hilang setelah emosi mereda. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah inti dari Injil Yohanes 15 yang baru saja kita baca. Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi, tetapi Ia memulai dengan mengatakan, kamu dikasihi dengan kasih yang tidak bisa diukur. Baru kemudian Ia berkata, karena itu hiduplah seperti orang yang telah mengalami kasih itu, dan bagikanlah kepada orang lain. Jadi kasihnya, aliran kasihnya itu bukan teori. Kasihnya adalah tempat tinggal yang harus ada di dalam jiwa kita. Karena kasihnya adalah sumber sukacita. Kasihnya adalah panggilan bagi kita untuk mengasihi. Dan kasihnya adalah pilihan daripadanya yang menjadikan kita sahabat-sahabatnya dalam pelayanan di dunia ini. Kiranya kita tidak hanya mendengar firman ini, tetapi sungguh-sungguh tinggal di dalam kasihnya dan membiarkan kasih Kristus menjadi aliran hidup yang nyata dari hari ke hari dan kita bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berubah. Ajar kami untuk tinggal di dalam kasih itu, bukan hanya mengingatnya ketika kami sedang butuh, tetapi menjadikannya dasar bagi seluruh hidup kami. Untuk itu jadikanlah kami sahabat-Mu yang setia, yang belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi, yang menghasilkan buah yang tetap, buah yang memuliakan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam kasih Kristus dan biarlah kasih itu memancar melalui hidup kita mulai hari ini dan sampai seterusnya. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita.